Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Kofifa Sabdan, NIM D1B122032, kelas 02 Ali Jenjang, program studi S1 Farmasi Universitas Mega Rizky Makassar. Saya akan membawakan tugas wawasan ilmu farmasi yang ketiga dengan tema Retail Farmasi dan Bisnis Farmasi dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Safarudin MSI. Secara umum, retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau enceran. Dalam industri farmasi, peritel dapat dikategorikan ke dalam apotik, toko obat, dan apotik atau toko obat modern. Sebagai sistem warisan zaman kolonial Belanda, aktivitas retail farmasi dimulai sekitar tahun 1930-an dan konsep apotik dan toko obat kemudian diatur secara tersendiri pada sekitar tahun 1940-an. Konsep apotik dan toko obat modern belakangan hadir sekitar tahun 1990-an awal. Konsep baru ini secara inkremental mempengaruhi dinamika industri farmasi dari cara-cara penjualan yang tradisional atau berbasis pada konsep ada resep dan ada uang, maka ada barang, menuju strategi-strategi kompetitif dan pemasaran yang modern atau berbasis pada konsep manajemen strategi yang komprehensif. Secara garis besar, produk farmasi dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, obat bebas atau OTC yang dibeli bebas oleh konsumen. Yang kedua, obat etikal atau obat keras. Ini yang hanya dapat dibeli melalui resep dokter. Dokter itu adalah penentu utama, bahkan penentu tanggal dalam pemilihan dan penggunaan obat untuk pasien. Kegiatan usaha perseroan di bidang retail farmasi yang meliputi apotek, kesehatan, klinik kesehatan, dan laboratorium. Diagnostik yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, perseroan telah memiliki lebih dari 1.232 jaringan apotek yang tersebar di seluruh Indonesia. Penangkaran kinerja adalah faktor terpenting sebagai acuan dalam menentukan berhasilnya sebuah organisasi bisnis, sehingga dapat menjadi membantu pihak manajemen untuk evaluasi hasil-hasil kinerja yang telah dilakukan. Dalam dunia usaha, penilaian kinerja sangat berperan penting karena dengan adanya penangkaran kinerja akan diketahui seberapa baik strategi dan manajemen apotik dalam jangka waktu tertentu, seperti mampu melihat kekurangan atau kelemahan yang ada dalam apotek sehingga biasa diperbaiki di masa mendatang. Konsep pemasaran antara lain yaitu industri farmasi memproduksi banyak obat etikal maupun obat bebas, satu kelas terapi bermacam nama dagang maupun nama generik. Obat didistribusikan oleh PBF kepada apotik, rumah sakit maupun toko obat. Menangkap konsumen dalam skala sangat luas atau seluruh Indonesia. Selain dipasarkan dalam negeri, obat tersebut juga diekspor ke berbagai negara. Bisnis farmasi. Dengan kurang lebih dari 270 juta jiwa penduduk, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk peluang bisnis farmasi dan alat kesehatan. Pasar farmasi di Indonesia menduduki peringkat ke atas di kawasan ASEAN pada tahun 2021. Kebutuhan akan obat-obat dan alat kesehatan disinyalir makin meningkat, namun tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah produsen. Oleh karena itu, peluang bisnis farmasi dan alat kesehatan di Indonesia masih sangat menjanjikan untuk digarap. Apa saja contoh peluang bisnis farmasi dan alat kesehatan yang bisa dilakukan? Yang pertama, ada apotik, distributor multivitamin dan suplemen kesehatan, laboratorium klinik, klinik kesehatan, distributor obat dan ramuan kesehatan, serta toko alat kesehatan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.